Hello agripreneurs, kali ini kita mau bahas salah satu tanaman di lahan kering. Tanpa olah tanah, tanpa pemeliharaan intensif, tapi hasilnya memuaskan. Apa itu? Tanaman kacang hijau yang oleh petani hanya diletakkan di celah retakan tanah atau sering disebut telo. Dari celah retakan itu, tanaman bisa memanfaatkan sisa lengas di dalam tanah. Sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sebagian daerah di Gunung Kidul dikenal dengan daerah kering yang hanya mampu ditanam 1 atau 2 kali tanam jika tanpa irigasi teknis. Selain itu, jika mampu mengatur pola tanam dan memilih jenis tanaman yang tepat, panen dapat dilakukan selama 3 musim tanam dalam setahun. Petani patuk Gunung Kidul memanfaatkan lahannya untuk ditanam sebanyak 3 kali, pada awal musim hujan atau MT1 dan kemudian MT2. Petani menanam padi sebagai tanaman utamanya. Pada MT3, petani memilih menanam kacang hijau untuk memanfaatkan sisa ketersediaan air yang ada di lahannya. Penanamannya tanpa olah tanah, hanya memanfaatkan celah tanah atau disebut telo untuk meletakkan benih kacang hijau. Tanah yang masih menyimpan kelembaban bisa dimanfaatkan tanaman untuk pertumbuhan hingga panen. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita simak penjelasan Sri Haryadi, Ketua Kelompok Tani di Terbah Patuk Gunung Kidul. Di sini saya sebagai kelompok tani Tunas Harapan yang berada di Padukuhan juga di Terbah Kecamatan Patuk, bahwasanya tahun ini kami mendapatkan bantuan benih kacang hijau yang jenisnya adalah 53. Kebiasaan kami pada awal musim tanam di MT1 kami menanam padi, kemudian untuk setelah masa tanam kedua kami kalau sekiranya air mencukupi kami menanam padi lagi, dan untuk musim tanam ketiga kami biasa menanam kacang hijau yang awalnya adalah jenis lokal yang ciri-cirinya batangnya lebih tinggi, lebih lebar, tapi hasilnya bisa 2-3 kali petik panen. Yang ini mendapatkan bantuan jenis 53 ini, pertumbuhannya agak lebih rendah, lebih pendek dari yang jenis lokal, tapi kacang hijau yang jenis 53 ini batangnya atau buahnya ini lebih besar dan lebih panjang. Jadi untuk harganya pun mungkin nanti bisa lebih bagus yang bantuan 53 ini. Yang untuk jenis lokal itu polongnya agak kecil, batang buahnya agak kecil dan kurang panjang. Jadi ini nanti perbandingan antara yang bantuan dari 53 ini dan juga dari yang jenis lokal yang biasa ditanam di masyarakat sini, bisa untuk perbandingan nanti hasilnya bagaimana setelah nanti kurang lebih 2 minggu sampai 20 hari ini ada panen yang jenis bantuan kacang hijau jenis 53. Untuk yang lebih disukai karena di musim kemarau, di awal musim kemarau itu tanah di sini yang permukaan itu terlalu kering, dan kesukaan warga sini menanam kacang hijau karena ini tanpa olah tanah. Di sini hanya diletakkan kalau di sini dikatakan di telo-telo, dimasukkan ke dalam telo itu lalu disiram 1 atau 2 kali itu sudah bisa tumbuh, dan itu hanya mungkin
Untuk menyiramnya itu hanya untuk mempercepat pertumbuhan polong. Kalau sudah tumbuh itu nanti sama embun itu sudah bisa untuk menyukupi hidup kacang hijau. Jadi yang paling disuka di sini menanam kacang hijau di awal musim kemarau itu karena tanpa olah tanah di sini sudah bisa untuk tumbuh kacang hijau seperti ini, dan ini tingginya itu sudah hampir 50 cm sampai di ujung buah ini 50 cm dari tanah ini, tanpa olah tanah dan tanpa pupuk. Kemarin ini hanya dipupuk pakai pupuk Hayati itu 1 kali. Ini hasilnya sudah setinggi 50 cm. Ini yang untuk Vima 3 bantuan. Nah, untuk yang lokal ini akan lebih tinggi lagi karena ini dari perbandingannya ini belum berbuah. Ini sudah kelihatan bedanya niku udah ada 10 cm, tapi ini nanti kalau tangkai buahnya naik lebih tinggi lagi. Dan ini yang ditanam tanpa olah tanah dan tanpa perawatan khusus ini sudah mencapai 50 cm. Itu keuntungan kami suka nanam kacang hijau di awal musim tanam ketiga atau di awal musim kemarau gitu. Untuk yang warga masyarakat ini kami tanya-tanya itu lebih suka yang jenis lokal karena fungsinya bukan hanya di produktivitas tapi juga untuk ketersediaan pakan. Jadi kalau yang ini yang lokal ini bisa dipetik 2-3 kali bahkan lebih karena bisa diawetkan. Setelah dipanen yang kering itu bisa ada buah lagi, batang buah lagi. Tapi yang untuk yang kacang hijau jenis bantuan ini bisa 1 kali panen karena bisa bersamaan yang tua. Jadi karena lebih cepat berbuahnya, lebih cepat tua, dan 1 kali panen itu sudah tidak bisa ada buah lagi. Jadi untuk perbandingannya kalau produktivitas mungkin nanti bisa lebih berhasil yang bantuan Vima 3, tapi untuk kesediaan pakan karena ini lebih tinggi, lebih lebar daunnya, lebih lebat, jadi mungkin karena ya kebutuhan ketersediaan pakan bisa dibandingkan nanti awet yang jenis lokal. Kearifan lokal petani Gunung Kidul ini adalah upaya-upaya mereka untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dari lahan kering mampu dipanen 3 kali setahun dan limbahnya dapat digunakan sebagai pakan ternak. Mau tahu lebih lanjut nggak nih? Kacang hijau varietas Vima 3 dan varietas lokal yang ada di sini? Dan gimana sih analisis usahanya untuk penanaman di lahan kering seperti di Patok Gunung Kidul? Nantikan di video selanjutnya ya. Moga aja video kali ini bisa menginspirasimu. Sampai jumpa di video berikutnya.